Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menyertai dan menolong kita dalam segala keadaan. Patut Dia dipuji, layak Dia disembah dan dimuliakan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu karena berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami, Tuhan sudah menolong kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16. Tertulis demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah asrama yang ditempati oleh banyak mahasiswa, di dapurnya ada begitu banyak gelas yang bertuliskan nama. Setiap orang meminum dari gelas yang bertuliskan namanya masing-masing. Tidak ada satupun yang meminum dari gelas yang bukan namanya. Dengan adanya nama yang tertera atau tertulis pada gelas ini, maka gelas itu menjadi dikhususkan untuk satu orang. Gelas itu dipisahkan dari gelas-gelas yang lain, khusus hanya untuk satu pribadi saja. Inilah salah satu arti dari kudus. Kita telah dikuduskan, dan itu berarti bahwa kita dikhususkan hanya bagi Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14-16 ini dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Setiap kita, saudara, yang ada di dalam Kristus, setiap kita yang percaya kepadanya, memiliki masa-masa hidup sebelum dan sesudah. Yaitu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita belum mengetahui, belum mengerti kebenaran, ketika kita tidak tahu tentang apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah masa-masa kebodohan. Kita melakukan keinginan kita sendiri. Kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan adalah yang terbaik. Kita menginginkan yang jahat. Kita mencari kepuasan diri. Kita ingin memenuhi hawa nafsu kita. Itu adalah masa kebodohan. Tapi masa sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah masa di mana kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan itu datang karena Roh Kudus memberikan pengertian, karena firman-Nya menuntun kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam masa sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikuduskan. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup kudus. Dan ini berarti bahwa Tuhan mau hidup kita dikhususkan baginya. Salah satu arti kudus adalah kita dipisahkan dari dunia. Kudus bukan hanya soal meninggalkan dosa, saudara. Tapi kudus berarti bahwa kita hidup selaras dengan kehendak Allah. Kita diarahkan pada kehendak-Nya. Kita dibimbing pada jalur kebenarannya. Menjadi kudus seringkali tidak mudah, terutama kalau kita masih
setengah-setengah dalam mengikut Tuhan. Terlebih karena dunia ini, saudara, begitu menggoda kita untuk menyimpang dari firman Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan, karena kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan hidup ini. Ada Tuhan yang beserta kita. Roh Kudus-Nya memampukan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi hidup kita saat ini? Apakah kita hidup dalam kekudusan? Apakah kehidupan kita sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan? Atau kita masih berfokus pada dunia ini? Kita masih ingin melakukan dosa? Kita tidak hidup dalam ketaatan? Mari sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan-Nya. Berikan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan untuk menuruti kehendak-Nya dalam hidup kita. Biarlah hidup kita kudus, sebagaimana Tuhan adalah kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengajar kami, memberikan kami pengertian untuk kami hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami masih setengah-setengah, kami masih menyimpang dari kebenaran-Mu. Kami masih suka mengikuti dunia. Kami masih hidup dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup dalam kekudusan yang sebenarnya. Kami mau meninggalkan masa-masa kebodohan kami, yaitu masa-masa di mana kami masih hidup dalam dosa dan kejahatan, pelanggaran dan ketidakbenaran. Saat ini kami mau dibimbing Tuhan untuk melangkah dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam hati kami, dan kami mau menghidupinya setiap hari. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kelepasan terjadi saat ini. Dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu yang kudus, percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.